Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Gunawan. Saya Ali Farid Ersyad. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Jadi menurut Lawrence Friedman ada 3 hal yang ia bahas dalam sistem hukumnya. Yang pertama yaitu sistem hukum legal struktur, merujuk pada lembaga-lembaga hukum formal seperti pengadilan, kepolisian, badan legislatif, dan birokrasi. Komponen ini membahas bagaimana hukum dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan. Yang kedua, substansi hukum, legal substance, meliputi isi hukum itu sendiri, yaitu aturan dan prinsip hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Komponen ini mencakup bidang-bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Yang ketiga, hukum budaya hukum, legal culture, merupakan faktor informal dan yang mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan dalam praktik. Budaya hukum meliputi sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Aspek ini mencakup bagaimana masyarakat memandang keadilan, otoritas hukum, dan lembaga penegak hukum. Pentingnya budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa budaya hukum merupakan roh dari sistem hukum. Demikian penjelasannya dari saya. Lanjutkan oleh Ariel membahas kasus. Baik, terkait kasus tersebut, kasus judi online yang melibatkan anak-anak merupakan contoh kompleks yang dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence Friedman. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama, struktur hukum. Struktur hukumnya yaitu undang-undang di Indonesia melarang perjudian termasuk judi online, yaitu terdapat dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Pasal 27 ayat 2 mengatur tentang larangan perjudian online. Lalu ada KUHP pasal 303 juga mengatur tentang larangan perjudian. Ada juga peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan permainan berhadiah, mengatur tentang jenis-jenis permainan berhadiah yang legal. Jadi judi online termasuk permainan berhadiah yang ilegal. Nomor 2, ada substansi hukum. Substansi hukum yang terkait ini adalah aturan hukum tentang perjudian online masih perlu diperkuat karena penegakan hukum terhadap judi online masih lemah. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi online kepada anak-anak. Nomor 3, budaya hukum. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang permisif tentang perjudian. Lalu kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Lalu stigma negatif terhadap orang yang melapor ke pihak berwenang. Lalu ada analisis dari perspektif Friedman. Lemahnya struktur dan substansi hukum serta budaya hukum yang permisif menciptakan kondisi yang memungkinkan anak-anak terjerumus ke dalam judi online. Judi online dapat dikategorikan sebagai penyakit sosial yang membutuhkan solusi holistik. Pemerintah perlu memperkuat struktur dan substansi hukum serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang bahayanya judi online. Peran aktif masyarakat dan keluarga juga penting untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dalam judi online. Lalu solusinya adalah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani judi online, memperkuat regulasi tentang judi online, meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi online kepada anak-anak dan orang tua, membangun budaya hukum yang anti judi, memberikan pendampingan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang kecanduan judi online. Kesimpulannya adalah, analisis ini hanya berdasarkan informasi yang tersedia dan tidak dimaksudkan sebagai solusi komprehensif. Kasus judi online pada anak-anak merupakan masalah serius yang membutuhkan solusi holistik dengan mempertimbangkan struktur hukum, substansi hukum, dan ya Allah, ikat gelar dan budaya hukum. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus bekerja sama untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dalam judi online dan melindungi masa depan mereka. Sumbernya yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Lalu ada KUHP pasal 303, ada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021, dan sumbernya juga ada dari artikel dan berita tentang judi online pada anak-anak, studi dan penelitian tentang dampak judi online pada anak-anak,
dan program layanan untuk membantu anak-anak yang kecanduan judi online. Sekian, terima kasih. Dulu ketika mereka pegang 100.000, katakan supir angkot ojek, dan yang gua wawancarain itu waktu itu mahasiswa gitu, mereka pegang 100.000 dulu, mereka ke coffee shop, mereka ke warteg, uang kan berputar, ekonomi berjalan. Nah sekarang ketika mereka pegang 100.000, nggak lagi ke coffee shop atau warteg, nggak lagi mereka belanja, depo ini kali-kali naik jadi 100 juta, Perputaran mati. Nah, dari kita podcast ini itu mungkin ada miliaran Om dalam 1 jam itu, atau ada miliaran uang yang berputar dan hilangnya apakah berputar lagi ke masyarakat? Tidak. Terbang ke situ. Negara Zimbabwe. Bukan. Negara yang pertumbuhan ekonominya pesat nih. Siapa demi? Bukan Zimbabwe pasti. Bukan. Asia Tenggara juga. Dan kalau lu lihat datanya, pertumbuhan ekonomi mereka melesat. Cut me down to the bone. Now you're dancing all over my soul. Falling to pieces, to pieces, to pieces.